Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, terpujilah nama Tuhan. Di pagi yang cerah ini kita patut bersyukur sebab dalam anugerahnya yang besar Dia telah memberikan kita satu hari lagi tepat di hari Jumat tanggal 23 April tahun 2021. Sebagaimana Tuhan telah memberkati tidurnya kita sepanjang malam ini, maka kita percaya bahwa sepanjang hari ini sampai terbenamnya matahari di tanggal 23 April ini, Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang menyertai, Dia Allah yang melindungi, bahkan Dia Allah yang pasti memberkati kita. Amin. Saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas hari ini, mari kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari ini secara khusus. Dan perenungan kita akan tetap kita ambil dari pembacaan 40 hari bersama kitab Keluaran. Hari ini kita telah memasuki di hari yang ke-32 dan itu artinya kita akan membaca kitab Keluaran pasalnya yang ke-32 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-35. Saya percaya jika saudara terus setia mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini, Anda akan semakin memahami dan mengenal Allah dengan benar secara khusus dalam pasal yang akan menjadi perenungan kita hari ini. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Allah telah mengikat perjanjian dengan Israel. Di atas gunung Sinai, Allah telah memberikan berbagai peraturan dan petunjuk kepada Musa untuk membuat kemah suci dan berbagai perkakasnya. Bahkan Allah menuliskan sendiri 10 hukum Allah pada 2 loh batu. Kita tahu bahwa 2 hukum yang pertama mengharuskan umat Israel untuk mengutamakan Allah dan melarang mereka untuk menyembah ilah lain. Namun ironis, berada di kaki gunung saat menantikan Musa ternyata membuat orang Israel tidak bersabar. Mereka mengira bahwa Musa sudah binasa dalam api yang terlihat menghanguskan di puncak gunung Sinai. Maka bagai anak ayam kehilangan induk, bangsa Israel terlihat sangat kacau. Lalu mereka mendesak Harun untuk membuat Allah kecil yang akan memimpin mereka. Sayangnya, Harun mengikuti kemauan orang Israel dengan membuat patung lembu emas. Padahal itu dosa di mata Tuhan. Dengan berbuat demikian, mereka menyamakan Allah yang maha besar, maha kuasa dengan patung yang tidak memiliki kuasa apapun. Mereka melupakan seketika Allah yang masih hadir dalam kemuliaannya di atas gunung Sinai. Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir dan memelihara hidup mereka. Mereka lebih ingin percaya kepada Allah palsu buatan tangan mereka sendiri. Tidak heran Allah murka sehingga ingin membinasakan Israel. Namun Musa sebagai pemimpin yang mengasihi umat memohon agar Tuhan mengampuni umatnya demi nama baiknya, agar tidak diolok-olok oleh orang Mesir. Namun Musa sebagai pemimpin yang mengasihi umat memohon agar Tuhan mengampuni umatnya demi nama baik Tuhan, agar tidak diolok-olok oleh orang Mesir, juga demi perjanjian dengan leluhur Israel. Doa Musa didengar Tuhan, ia tidak jadi melenyapkan umatnya. Kemarahan Allah memperlihatkan ketidaksukaannya bila umat tidak menjadikan Dia sebagai Allah satu-satunya. Sebab itu, mari lewat perenungan kita hari ini, mari kita sama-sama mengintrospeksi diri kita. Adakah kita menjadikan Allah lain sebagai Adakah kita telah menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang kita sembah? Atau adakah pihak lain menjadi sandaran hidup kita? Ingatlah, kita hanya boleh menyembah dan memprioritaskan Allah di atas segala sesuatu, karena Dia telah menebus kita di dalam Kristus Yesus. Sidang jemaat Tuhan, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika Allah terlalu peduli akan keselamatan kita, masihkah kita berpikir untuk menduakan Dia? Doa saya sebagai hamba Tuhan, kiranya seluruh sidang jemaat Tuhan, saudara yang kekasih,
Tetaplah berpegang teguh pada keyakinan dan kepercayaanmu kepada Allah yang adalah sumber segala-galanya, menjadi Allah satu-satunya, menjadi tempat perteduhan, perlindungan, dan keselamatan jiwa kita. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita, dan digenapilah firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang diperbuat tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan terjadilah itu buat kita. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.